Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Matematika Ekonomi tentang lanjutan materi dari anuitas lain. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang anuitas dimuka dan anuitas ditunda. Pada hari ini kita akan membahas tentang anuitas kekal, anuitas dengan angsuran berubah atau anuitas bertumbuh, dan anuitas untuk pelunasan obligasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, dimulai dari saya, Diana Pertiwi, dengan NIM 2116050071, dan Kak Pasnadi Roha dengan NIM 1816050041, kemudian Akbar Tanjung dengan NIM 2116050069. Untuk pembahasan pertama tentang anuitas kekal akan disampaikan oleh Kak Pasnadi Roha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasnadi Roha dengan NIM 1816050041 akan menjelaskan materi tentang anuitas kekal. Anuitas adalah serangkaian pembayaran periodik yang sama untuk jumlah waktu tertentu. Anuitas kekal adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan diharapkan akan berlanjut terus-menerus. Dengan kata lain, anuitas kekal yaitu anuitas yang dimana periode waktu pembayarannya tidak terbatas. Contohnya adalah saham preferen yang menghasilkan dividen dalam jangka waktu. Persamaan dari anuitas kekal yaitu VP sama dengan A1 per I. Contohnya yaitu pada tanggal 1 September 2019, Nana membeli sebuah rumah dan mendapatkan undian. Hadiah tersebut yaitu memilih menerima uang sebesar 50 juta pada hari itu atau mendapatkan uang sebesar 2.500.000 setiap 3 bulan seumur hidup dengan tingkat bunga 4%. Sayangnya yaitu diketahui A1 sama dengan 2,5 juta dan I 14% dibagi 4 sama dengan 3,5%. Maka VV sama dengan 2.500.000 dibagi 3,5% sama dengan 71.428.571. Anuitas kekal jika pembayaran atau penerimaan pertama adalah mulai hari ini, kita hanya menambahkan A0 terhadap persamaan, di mana VV sama dengan A1 per I ditambah A0. Yang jika anuitas kekal mengalami pertumbuhan, seperti dividen saham sesuatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan G per tahun, maka rumusnya yaitu VP sama dengan A1 per K dikurang G, di mana VV0 sama dengan harga wajar saat ini, A1 yaitu perkiraan dividen tahun depan, I yaitu tingkat bunga diskonto, G yaitu tingkat pertumbuhan. Materi yang kedua yaitu anuitas dengan angsuran berubah atau anuitas bertumbuh. Pembayaran atau penerimaan uang dengan besar yang tidak sama tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas disebut sebagai anuitas bertumbuh. Anuitas bertumbuh disebut juga sebagai growing annuity. Persamaan untuk anuitas bertumbuh ada dua jenis, yaitu yang pertama present value sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah G. G ini adalah pertumbuhan atau nama lainnya growth dibagi dengan 1 plus I pangkat N lalu dibagi dengan I dikurangi G dan dikali dengan A1. Persamaan jenis pertama ini adalah untuk persamaan apabila diketahui bahwa pembayaran atau penerimaannya dimulai pada periode berikutnya atau pada akhir periode. Dengan kata lain, persamaan yang pertama ini berlaku apabila contoh kasusnya adalah anuitas biasa. Persamaan yang kedua yaitu present value sama dengan 1 dikurang 1 plus G dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I dikurangi dengan G dikali dengan A1 ditambah A0. Persamaan yang kedua ini adalah persamaan apabila contoh kasusnya penerimaan atau pembayaran dilakukan saat ini juga atau dengan kata lain anuitas dimuka. Adapun arti dari notasi atau simbol-simbol dari rumus I di sini lebih besar dari G. I sama dengan tingkat bunga diskonto, G adalah tingkat pertumbuhan, N adalah jumlah periode, O adalah besar pembayaran atau penerimaan hari ini, dan A1 besar pembayaran atau penerimaan satu periode lagi.
Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Berapakah nilai sekarang dari aliran kas sebesar 1 juta tahun depan, 1.100.000 tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunga adalah J1 sama dengan 12%. Penyelesaiannya yaitu A1 sama dengan 1 juta, I-nya yaitu 12% sama dengan 0,12, G-nya 10% sama dengan 0,1, dan N-nya 10. Present value sama dengan 1 dikurangi 1 plus G dibagi 1 plus I dipangkat N, dibagi dengan I dikurangi G dikali dengan A1. Present value sama dengan 1 dikurangi 1 plus 10% dibagi dengan 1 plus I pangkat 10 dibagi dengan 12% dikurangi dengan 10% dikali dengan 1 juta. Present value sama dengan dapat hasilnya yaitu 8.244.217.000 rupiah. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jika arus kas pada contoh 3 di atas dimulai hari ini 1 juta, tahun depan 1.100.000 dan seterusnya dengan I dan N yang sama, berapa nilai sekarangnya? Penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari present value dari arus kas 1.100.000 mulai tahun depan dan seterusnya yang bertumbuh sebesar 10% setiap 9 kali dengan I sama dengan 12%. Kemudian kita menambahkan AO, arus kas hari ini sebesar 1 juta. Present value sama dengan 1 dikurangi 1 plus G dibagi 1 plus I dipangkat N dikurangi 1 dibagi I kurang G dikali A1 plus A0. Present value sama dengan 1 dikurangi 1 plus 0,1 dibagi 1 ditambah 0,12% pangkat 10 kurang 1 dibagi I dikurangi G dikali 1.100.000 ditambah 1 juta. Present value-nya sama dengan 8.233.523,33 ditambah 1 juta. Present value-nya sama dengan 9.223.523,33. Anuitas untuk pelunasan obligasi. Obligasi yaitu suatu pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok hutang bersama bunganya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Rencana pelunasan untuk penyusunan rencana pelunasan. Jumlah yang akan diangsur untuk setiap periode dapat dihitung dengan cara berikut. 1. Hitung besar anuitas beserta matematis. 2. Hitung besar uang yang tidak terpakai karena berbeda dari nilai nominal obligasi. 3. Hitung bunga dari nilai yang tidak terpakai. 4. Jumlah langkah 1, 2, dan 3. 5. Hitung bunga dari seluruh pinjaman yang belum terbayarkan. 6. Kurangkan langkah 4 dengan langkah 5 akan diperoleh besar angsuran yang harus dibayar. 7. Bayar sesuai dengan nilai nominal obligasi, sedangkan nilai yang tidak cukup untuk pecahan obligasi dicadangkan untuk tahun berikutnya. Arus pembayaran kas sebuah obligasi melibatkan 2 tingkat bunga yaitu 1. Kupon, 2. yield. Pola pelunasan utang obligasi ada 2. 1. Obligasi yang hanya membayar kupon secara periodik dan utang pokok sebesar nilai nominal saat jatuh tempo. 2. Obligasi mengangsur pokok utang sama besar setiap periodik bersama dengan bunga terutangnya. Utang obligasi kelompok kedua akan mengalami penurunan setiap periodenya dan pembayaran bunga periodik pun bisa semakin mengecil dari periode ke periode. Sekian, terima kasih.